Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rancani. Saya dari Program Ilmu Komunikasi kelas D1. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi dan konfigurasi ideologi bangsa lain. A. Pancasila sebagai ideologi. Pengertian ideologi sebagaimana dijelaskan oleh Pranaka dalam buku Filsafat dan Ideologi Pancasila karya Dr. Andes Slametrisno, MSc 2006, dapat dibedakan menjadi dua dimensi. Pertama, ideologi dipahami sebagai cara berpikir atau dalam arti epitemis. Dalam konteks ini, ideologi merupakan bentuk pengetahuan yang tidak bersifat reflektif seperti hanya ilmu pengetahuan. Bila ilmu melibatkan perhatiannya pada kriteria kebenaran internal terhadap objek kajiannya, maka ideologi lebih berfokus pada tujuan praktis dan kepentingan konkret yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Dimensi kedua dari ideologi berkaitan dengan substansinya, yakni berupa gagasan, pemikiran, serta cita-cita sosial. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Sidney Hook dikutip oleh Bakhtiar 1976 yang menyebut bahwa ideologi adalah pandangan dunia atau kerangka kosmos tempat manusia berada yang berfungsi sebagai pedoman dalam aktivitas politik secara luas. Dalam hal ini, ideologi dipahami tidak secara sempit melainkan secara proporsional. Karena dewasa ini, istilah ideologi tidak lagi merujuk pada satu makna tunggal. Untuk menggali makna ideologi yang lebih mendalam, pendekatan historis menjadi salah satu cara yang relevan digunakan. B. Konfigurasi ideologi bangsa lain. Buku-buku yang membahas filsafat dan ideologi Pancasila menempatkan ideologi ini dalam posisi yang khas dibandingkan dengan ideologi bangsa lain. Pancasila dipandang sebagai hasil reflektasi atas nilai-nilai karakter asli bangsa Indonesia, bukan adopsi dari ideologi luar negeri. Inilah yang menjadi pembeda utama Pancasila dengan ideologi lain di dunia. Asal nilai yang autentik, tidak seperti ideologi yang lain, seringkali berasal dari pemikiran luar. Pancasila disusun berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari budaya serta jati diri dan kesatuan yang terpadu. 5 sila dalam Pancasila membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing sila saling melengkapi dan memberi makna satu sama lain. Berbeda dari ideologi lain yang kadang bersifat terpisah-pisah atau terkotak-kotak. Kedalaman filosofis. Pancasila lahir dari perenungan yang mendalam terhadap kehidupan bangsa, bukan sekedar rumusan politik praktis. Karena itu Pancasila menjadi pedoman hidup yang memiliki makna filosofi bagi bangsa dan negara. Simbol identitas bangsa. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga mempresentasikan jati diri, kepribadian, dan ruh bangsa Indonesia yang menjadikannya unik dibandingkan dengan bangsa lain. Konseptual untuk Indonesia. Pancasila dirancang sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Indonesia, bukan sebagai ideologi yang diberlakukan secara seragam untuk semua bangsa. Cerminan pemikiran tokoh bangsa. Pancasila mencerminkan gagasan luhur dari para pendiri bangsa yang kemudian dirumuskan menjadi sistem nilai yang menggambarkan kepribadian nasional Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.